Assalamualaikum, bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 9. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 161 soal nomor 7. Disimak ya dek ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 7, seekor harimau sedang berburu rusa di dalam hutan. Berdasarkan hasil pemantauan, diketahui bahwa koordinat rusa berada di titik A dan koordinat harimau berada di titik B. Rusa tersebut kemudian bergerak menuju titik C. Coba kita lihat titik-titik koordinatnya. Ini dia, titik A ini adalah titiknya rusa ya. Nah, dia koordinatnya ini X-nya negatif 6, Y-nya adalah 2. Berarti negatif 6,2. Kemudian harimaunya di mana? Harimaunya di B. Ini adalah harimau. Nah, koordinatnya X-nya adalah negatif 2, Y-nya adalah negatif 3. Berarti negatif 2, negatif 3. Kan ini kan titik B-nya ya, negatif 2, negatif 3. Tetapi ternyata rusanya ini bergeser atau bergerak ke titik C. C-nya di sini. Berarti ini juga rusa lagi. Rusa, tetapi koordinatnya sudah ganti. X-nya adalah 4, Y-nya adalah 5. Berarti 4,5. Nah, yang ditanyakan ini dia di bawah. Untuk yang A dulu, tentukan pasangan bilangan translasi yang menggerakkan rusa dari titik A menuju titik C. Baik, dari A ke C, pasangan bilangan translasinya apa? Kita lihat ya titiknya. Fokusnya dari A ke C. Nah, kalau translasi itu dek, kita harus menyebutkan pergerakannya itu ke kanan atau ke kiri dulu, kemudian baru ke atas atau ke bawah dulu. Nggak boleh ke atas ke bawah, baru ke kanan ke kiri. Nggak boleh. Jadi misalnya gini, kita A ke atas dulu, terus belok ke kanan. Itu nggak boleh, salah. Harusnya gimana? A-nya ini bergeraknya ke kanan dulu, seret, baru belok ke atas. Jadi nyebutnya kanan dulu baru atas. Kalau ke kanan dia positif, kalau ke atas juga positif. Nanti kalau ada kejadian ke kiri, nah kalau ke kiri itu dia negatif, ke bawah juga negatif. Gitu ya dek ya. Nah sekarang kita lihat ke kanannya ini berapa langkah. Tadinya kan dia posisinya di sini. Karena kita menggunakan kertas berpetak, hitung aja nih berapa langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 langkah ke kanan. Berarti gini, 10, sekarang beloknya ke atas kan? Kalau ke atas itu juga positif. Nah, ke atasnya berapa langkah? 1, 2, 3. 3 langkah. Berarti ini jawabannya ya. Pasangan bilangan translasinya adalah 10,3. Ini kalau orang baca, oh berarti 10 ke arah kanan dan 3 langkah ke arah atas. 10 langkah ke arah kanan, dilanjutkan 3 langkah ke arah atas gitu deh. Jadi untuk menjawab pertanyaan yang A ini ya, 10,3. Di sini kita jawab ya, pasangan bilangan translasinya adalah 10,3. Sip. Sekarang untuk yang B, jika harimau menggunakan translasi yang sama dengan yang dilakukan oleh rusa, apakah harimau dapat menangkap rusa tersebut? Nah, ini maksudnya kayak gini nih. Kan posisi awal harimaunya itu di B sini. Nah, tadi yang dilakukan oleh rusa adalah bertranslasi 10 langkah ke kanan, 3 langkah ke atas. Kalau harimau melakukan hal yang sama, bertranslasi 10 langkah ke kanan, kemudian 3 ke atas, nanti dia ketemu di titik C ini atau enggak. Kalau dia enggak ketemu di titik C, berarti dia enggak bisa menangkap rusa tersebut. Nah, sekarang kita melangkah aja dari titik B ini 10 langkah ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di sini kan kalau di buku kita berhentinya di angka 7 ya, Dek ya. Makanya ini tadi Kak Sari bikin lanjutan garis-garisnya lagi karena kita butuhnya itu 10 langkah ke kanan. Jadi di sini sebenarnya kalau mau dilanjutkan ini ada angka 8, 9 dan seterusnya.
Boleh. Nah, dari 10 langkah ke kanan udah, kemudian dilanjutkan belok ke atas 3 langkah. 1, 2, 3. Nah, berarti harimau berhentinya di sini, ya. Ketemu nggak sama rusa? Enggak, ya. Rusanya di atas sono. Dia masih mengendap-endap di sini ternyata. Kalau melakukan ya 10 langkah ke kanan dan 3 langkah ke atas seperti yang dilakukan rusa tadi. Jadi gimana untuk menjawab poin yang B? Kayak gini. Yang B, jika harimau menggunakan translasi yang sama dengan yang dilakukan oleh rusa, apakah harimau dapat menangkap rusa tersebut? Jawabannya tidak ya. Oke, karena kalau mau pakai alasan boleh. Karena dengan translasi yang sama gitu, posisi harimau tidak di titik C. Titik C tadi kan titik tempat rusa berada ya. Jelas ya. Kalau mau dikasih koordinatnya boleh setelah melakukan translasi. Ini masih kelihatan ya, Dek ya. Ini koordinatnya adalah 8,0. Padahal kalau rusa tadi koordinatnya adalah ini dia 4,5. Jadi beda ya. Yang di sini 8,0, yang sebelah sini 4,5. Ya jelas nggak ketemu. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang C. Yang C, tentukan pasangan bilangan translasi yang harus dilakukan oleh harimau agar ia mendapatkan rusa. Oke, kali ini kita bantu harimau biar berhasil menangkap rusa. Ini hitungan yang tadi, langkah-langkah yang tadi Kak Sari hapus ya. Nah, sekarang mau menjawab yang C. Caranya kayak gini, Dek, maksudnya. Posisi awal harimau di B. Dia mau menuju ke C. Kan rusa berada di titik C. Kalau gitu dia harus melangkahnya gimana? Melangkahnya ke kanan dulu. Berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop. Kan ini nanti terus kita belok gitu ya. Kalau diteruskan malah nggak ketemu nanti. Makanya ini udah 6 kita berhenti aja. 6, nah sekarang belok ke atas ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ini ya pasangan bilangan translasinya agar harimau berhasil menangkap rusa yaitu 6,8. Artinya harimau harus melangkah 6 satuan ke kanan dilanjutkan melangkah 8 satuan ke atas. Oke, kayak gitu. Kita jawab ya. Ini dia C, tentukan pasangan bilangan translasinya ya, yaitu 6,8. Selesai, gitu aja. Mudah kok Dek untuk translasi. Pokoknya kalian harus tahu aturan mainnya ya. Bergeraknya itu ke kanan atau ke kiri dulu, baru ke atas atau ke bawah. Hati-hati, nggak boleh ke atas ke bawah dulu, baru ke kanan ke kiri. Nggak boleh. Kalau ke kanan selalu bernilai positif, kalau ke kiri bernilai negatif. Ke atas positif, ke bawah negatif. Perbanyak latihan soal tentang translasi, mumpung ini sumbab yang mudah ya dibandingkan yang lain. Nah, kalau kamu dapat poin di translasi kan lumayan. Nilai ujiannya juga akan terkatrol gitu ya. Jadi tambah tinggi. Amin. Nah, kalau ada pertanyaan boleh tanya di kolom komentar atau di grup aja nih di 081 456 10 9870. Selama kamu masih duduk di bangku SMP, masih boleh gabung di grupnya. Nanti kalau udah naik ke jenjang berikutnya, SMA, SMK dan setara gitu ya, kamu boleh untuk meninggalkan grup. Gitu aja. Grupnya pun ada 2 macam, ada yang gratis dan ada yang berbayar. Kamu boleh pilih ingin gabung di grup yang mana atau gabung di keduanya juga boleh, silahkan. Oke, Kak Sari pamit ya. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Terus kalau kamu belum subscribe, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.